Assalamualaikum sahabat Dadarhan. Sekarang kita akan wisata ke Petra atau Kota Batu. Oke, ikuti terus bilang kami. Let's go. Dadah. Halo, masih semangat naik? Asik. Cuacanya lumayan ya, oke. Jadi ini petanya Petra Bapak Ibu, dan kelihatan dari petanya bahwa Petra ini luas, jauh lebih luas daripada yang Bapak Ibu mungkin berpikir. Bapak Ibu mungkin dari awal yang belum pernah ke sini berpikir itu satu tempat saja, kita naik bis sampai sana, jalan sebentar aja, foto baru balik. Bukan begitu Bapak Ibu. Makanya di Petra ini ada beberapa tiket, beberapa macam. Ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari, ada 1 tiket overnight, ada tanpa overnight. Begitu Bapak Ibu. Jadi karena perlu Bapak Ibu benar-benar perlu 3 hari minimal untuk melihat semuanya di Petra. Tapi itu untuk orang yang suka jalan kaki, suka trekking dan hiking. Tapi yang kita lihat sebagian itu yang paling terkenal, yang sudah lihat di film seperti Indiana Jones dan film-film lain juga, atau yang foto-foto. Karena kita jalan dari sini nomor 1, lanjut sampai awal start of Asik. Asik itu retakan alami Bapak Ibu, yang sempit itu yang kita lihat fotonya juga kadang-kadang erosi sama abrasinya indah sekali, bagus. Kita foto itu retakan alami, dulu satu gunung menjadi 2, jadi itu bikin apa, gempa yang bikin renosi yang luar biasa. Jadi beberapa tempat kalau kita sudah sampai ini jalan yang sempit Bapak Ibu, dibawa kurang panas karena mataharinya bukan di tempat di seluruh jalan atau di sambil jalan. Kadang-kadang ada di tempat yang tidak ada matahari, jadi dingin atau sejuk, anginnya bagus juga. Jadi kalau kita udah sampai ke sini, maksud saya jangan banyak waktu dari nomor 1 sampai di sini Bapak Ibu. Saya berhenti 1 atau 2 kali cepat untuk kasih penjelasan dengan cepat. Bapak Ibu foto-foto, jangan foto-foto banyak dari sini sampai sini. Nanti start of Asik saya kasih lihat, saya kasih tahu juga. Ini awal retakan, ini awal Sik, baru foto-foto lebih indah, lebih bagus. Makin rendah ke bawah, semakin jauh ke bawah, semakin apa? Bagus dan indah. Akhirnya kita sampai nomor 4 di sini Bapak Ibu. Ini nomor 4 namanya Trajeri. Itu monumen yang fotonya ada di tiket ini dan ada di mana-mana. Foto yang paling terkenal. Kita akan kemana Ibu? Tanya tentang topi-topi di sini 5 kilometer. Oh, cukup lumayan ini juga ya. Lumayan luas. Cukup lumayan luas ya. Hanya beberapa tempat aja yang bisa dikunjungi. Karena kalau misalnya mau berkunjung 3 hari. Oh, cuaca di sini sangat panas sekali ya Bu ya. Tinggi. Wow. Sangat tinggi. Halo Mbak, gimana cuacanya? Sangat sejuk. Tapi panasnya terik. Asik, masih semangat. Ini perjalanan kita berapa kilo sih? 2 kilo. 2 kilo sampai poin nomor 4. Hanya sampai poin nomor 4 2 kilo aja sampai ya. poin nomor 4. Jadi nggak keseluruhan ya kita berkeliling ini ya. Fotonya banyak-banyak sekali di Instagram, itu poin nomor 4. Jaraknya 2 kilometer. Oke. Saya sudah dapat tiketnya. Asik. Alhamdulillah. Masuk harus pakai tiket. Asik. Wah. Aduh. Gimana Bu? Udah kerasa capek? Tidak, belum. Asik. Semangat. Aduh jatuh. Ya, sahabat Dadarhan, yang dilihat dari sepanjang perjalanan ini, oh, ada yang jualan juga.
jenis batu-batuannya keren ya. Iya. Jadi batunya ini pasti dia ini apa? Iya, terbentuk kayak yang apa habis dipahat gitu. Ya memang. Jadi dengan sangat bagus. Sangat indah. Ini memahat ini dari kota batu. Kalau disebut dengan Petra, Petra itu kan dari bahasa Yunaninya kan artinya batu. Batu. Jadi kota batu ya. Ya, bagus ya. Jadi dia dari batu dibangun menjadi ini ya mas, jadi rumah gitu ya di dalamnya. Aku penasaran pengen masuk salah satu rumah nanti seperti apa gitu ya. Berarti seperti itu ada lubang-lubang itu, berarti itu pintu masuknya berarti ya. Itu pintu masuk ke dalamnya. Sekitar tahun 700 Masehi ini sebagai apa ya, pusat perdagangan, jadi sangat ramai benar di sini. Dari Mesir ke Palestina. Sobat Adaran, seperti inilah kota batu Petra. Kita Bapak Ibu, hampir separuh jalan antara kita udah bisa mulai atau kita bisa lihat pahatan-pahatan yang ada di Petra. Pinggir ke sini Bapak Ibu, boleh buka jalan biar car ya bisa jalan juga. Pahatan-pahatan yang kita lihat itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Lihat, ada lubang-lubang itu. Lubang itu yang di bawah yang sederhana, ada yang dekorasi juga seperti ukiran itu yang di atas, yang kanan. Ada sebagian yang dipahat di atas tapi mereka tidak di bawah. Itu kasih indikasi buat orang arkeolog Bapak Ibu bahwa pahatan yang di Petra dulu selalu dari mana? Dari atas ke bawah. Karena dari bawah ke atas tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau udah sampai ke atas tidak ada tempat mereka bisa berdiri. Jadi yang mereka bikin dulu platform seperti tangga yang bisa berdiri di atasnya, baru lanjut pahatan dari atas sampai ke bawah. Mereka tidak selesai pahatannya itu yang di atas karena mungkin ada kesalahan, mungkin ada tempat yang mau pindah ke tempat lain, mungkin orangnya meninggal dan kuburannya belum siap, jadi kuburan tempat lain mungkin tidak ada uang juga, jadi untuk bayar. Tapi yang penting kita sekarang tahu bagaimana pahatannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dan ada banyak kuburan-kuburan karena Petra itu Bapak Ibu penuh dengan kuburan-kuburannya. Jadi orang yang tinggal di Petra sekitar 25.000 orang waktu itu, dan kita lihat saluran air, atau nanti kita akan melihat saluran air. Tadi kita menjelaskan tentang mata air Musa itu yang tadi, dan mereka bawa airnya dari sana sampai ke sini untuk cukup, atau airnya yang cukup banyak untuk sekitar 25.000 orang. Termasuk orang yang ke sini, kependudukan yang ke sini, maksud saya orang yang ikut kafilah di waktu itu ke sini. Jadi kita lanjut lihat tulisan. Lubang itu bikin sendiri? Kenapa? Pahatan orang manusia. Lubang dipahat. Bahasa yang di bawah, bahasa Yunani Bapak Ibu. Bahasa Yunani karena waktu itu orang Batak bahasa kedua. Sekarang kita ada bahasa Inggris kedua ya. Tapi dulu bahasa Yunani itu yang kedua. Tulisan-tulisan itu sebut nama orang yang di kuburan, di dalam kuburan itu yang di kiri Bapak Ibu. Di nama 4 orang sekeluarga, ayahnya sama anak-anak di kuburan di dalam lubang itu yang di atas. Kemarin Bapak Ibu di Mesir melihat pilar-pilar seperti itu yang bernama obelisk. Masih ingat ya Bapak Ibu, ini pengaruh Mesir yang orang Nabatian punya dari budaya Mesir, dan pengaruh-pengaruh yang orang Nabatian ambil dari budaya lain itu banyak. Ada budaya Yunani, Romawi, dan Mesir juga seperti itu yang kelihatan di atas. Jadi kita lihat 4 pilar di atas itu simbol atau tubuh 4 orang yang dikuburan di dalam lubang itu yang di atas. Yang di bawah ini bukan kuburan, tapi ini khusus untuk jenazah ya. Kalau ada acara khusus, acara
yang mereka bikin setiap tahun untuk orang yang di jenazah atau di ada batu-batu, ada asli di bawah laut, di bawah danau atau laut ya, mungkin di sini laut ya, danau atau laut ya. Seperti bendungan. Biar air tidak masuk lewat kiri Bapak Ibu, ke kiri. Kalau air masuk ke kiri berarti masuk lewat jalur yang sempit yang dipakai sebagai jalur utama ke Petra. Jalurnya utama, bukan satu-satunya tapi utama. Berarti orang Nabatian dan kami juga sekarang pemerintah Jordan harus jaga, harus melindungi kota Petra dan orang yang masuk Petra dari banjir di sini. Banjirnya yang sering banjir bandang Bapak Ibu. Tidak ada hujan di sini, tiba-tiba air datang ke sini, masuk langsung ke sini. Bapak Ibu, saya pernah ada pengalaman itu. Pernah di Petra, mau pulang, mau balik dari Petra dan air tiba-tiba masuk. Banjirnya yang bandang yang datang dari jauh sekali, Saudi mungkin ke sini. Mudah-mudahan udah sampai awal retakan namanya Sik Bapak Ibu. Tadi ada tulisan ke kanan. Ada tulisan Sik, S-I-Q. Sik itu nama yang orang lokal panggilnya atau kasih nama Sik. Sik itu untuk kerusakan yang kita lihat. Sik, Sik. Retakan ini. Kalau Bapak Ibu lihat di atas. Oleh dari Petra ini itu gerbang yang dihancur oleh gempanya itu yang terakhir tahun 1895. 1895 ada gempa yang hancur banyak monumen di sini di Petra. Salah satu monumen yang dihancur, bangunan yang dihancur itu gerbang masuk yang di atas. Itu. Oh gitu. Tadi saya menjelaskan tentang apa masalah saluran air. Di mana itu saluran air? Di sini Bapak Ibu lihat. Ini saluran air yang di Pahat. Bukan satu-satunya yang di Petra, ada yang lain. Nanti kita lihat. Itu dulu mengalirkan air dari mata air Musa yang di atas sampai Petra yang di bawah. Ada. Yang pertama, di belakang saya ada berhala Bapak Ibu. Ini lubang, ya berhala itu orangnya yang agamanya berhala itu ya, ada banyak lubang-lubang sama patung-patung seperti itu. Tapi kelihatan patungnya ini dihancurkan karena mereka hancurkan tangga-tangga sama ya simbolnya sama kepalanya nggak ada lagi ya, dihancur. Yang kedua, lantainya itu di sebelah kanan Bapak Ibu, itu lantainya yang dibikin 2000 tahun yang lalu, tapi sebagian besar yang sudah hilang, yang sudah tidak ada lagi karena ada banjir dan ada gempa. Itu asli yang umurnya 2000 tahun. Ketiga, pipa yang ada di belakang, ada pipa keramik Bapak Ibu, itu seperti saluran air yang kedua yang mereka pakai untuk mengalirkan air dari mata-mata air yang di atas sampai ke Petra. Karena Petra dulu airnya sedikit di dalam Bapak Ibu. Yang penting, paling banyak air yang di depan kalau ada hujan, jadi ada air yang mereka kumpul. Ya. Tapi kalau dari luar, sepanjang tahun selalu harus bawa air dari luar Petra atau dari atas. Seperti mata air Musa yang kita lihat. Yang penting bukan Sabinos, yang penting Sabinos itu dari mana? Dia yang berdiri dari kota Jerah. Ini kalau pakai masjidnya, Jumat dan Surya, ada banyak cerita tentang Jerah. Masalah dan perang yang mulai di Syria, kota yang tidak jauh dari sini, kota yang dekat berbatasan sama Jordan. Sabinos pernah ke sini beberapa kali dan dia ikut kafilah ke sini. Tapi dia kasih hadiah untuk orang Nabatian, patung untuk dewi yang atau dewa yang utama di sini di Petra yang bernama Dushara Bapak Ibu. Tapi berarti Bapak Ibu dia seorang pedagang ke sini kasih hadiah untuk orang yang dia mungkin suka dan dia ada hubungan baik dengan mereka. Tapi kenapa dia harus di sini? Ini bukan tempat ibadah Bapak Ibu, tapi tempat pedagang, tempat berdagangan. Makanya kafilah dulu ke sini dan orang Nabatian mereka tidak seperti pekerjaan itu yang terutama untuk mereka
penghasilan utama. Jadi bikin promosi. Promosinya pahatan karavan Bapak Ibu. Coba lihat, ini ada kaki seorang ini, lihat. Ini bajunya sama sandalnya kelihatan, sama tongkatnya juga kelihatan. Dan di belakang Bapak Ibu ada dua kaki, dan dua kaki di belakang sama perut. Ini lihat, ini lihat. Ini Bapak Ibu apa? Kelihatan apa itu? Onta. Woi, sini pemandangannya cukup lumayan bagus. Bagus banget. Bagus. Terus di sini ada ini nih. Trajeri, harta karun. Karena orang lokal yang di sini karena cari harta di dalam minuman ini. Hartanya mereka berpikir ada di dalam itu apa namanya ini yang di atas. Ya itu rusak ya, udah rusak. Karena mereka berpikir di dalamnya ada harta, tapi sebenarnya itu batu saja, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi mereka berpikir ini harta karun karena Firaun dulu ke sini kuasa Petra dan disimpan hartanya di dalam ini. Tapi sebenarnya ini bukan harta. Ini seperti peringatan kuburan untuk raja yang pernah jadi Raja Petra awal abad pertama setelah Masehi atau akhir abad pertama sebelum Masehi dan awal abad pertama setelah Masehi. Dia namanya atau bernama Aretas keempat. Aretas keempat dia membuat Petra kota lebih makmur, lebih kaya. Ya, makanya orang Petra suka sama dia, cinta sama dia. Makanya mereka mau bikin peringatan itu yang di depan kita, yang dibuat hanya memorial Bapak Ibu, bukan kuburan. Kuburan di dalamnya nggak ada sama sekali, tapi ada kuburan di bawah itu, lihat. Bawah besi itu ada dua lubang, dua kuburan mana jasadnya ada di dalam. Tapi ini Bapak Ibu dipahat 100%, tidak ada yang dibangun, semua dipahat dan kelihatan dari pilar yang ketiga, lihat. Yang ketiga dulu rusak, dulu hancur, tapi dibangun lagi dan kelihatan itu dipahat dan itu dibangun. Dan di atas itu patung-patung Bapak Ibu. Yang mana? Yang ini. Oh ini ya, ya rusak. Patung-patung yang kita lihat sama pilar-pilar, sama dekorasi, motif-motif yang di atas sama yang di tanah, itu original yang dibikin oleh orang Nabataean yang mirip sekali budaya Yunani dan Romawi, tapi itu pengaruh saja yang mereka dapat dari budaya-budaya lain dan itu masuk akal juga karena mereka pedagang, mereka yang punya hubungan baik dengan orang Romawi, Yunani, banyak yang kesini juga. Jadi orang Nabataean kalau impor barang-barang dari mana-mana pasti impor arsitek juga, jadi mereka bikin atau mereka membuat monumen sama kuburan-kuburan. Karena kenapa kuburan-kuburan? Karena mereka percaya kehidupan itu yang abadi itu yang setelah meninggal. Hai, dadah. Be careful. Gimana Bu pengalamannya? Ya, luar biasa ya ini, indah banget. Ini merupakan masuk di dalam salah satu KJ berdunia ini pada tahun 2007. Yes. Masuk dalam indah banget ya, subhanallah. Aku salutnya sama ini ya, sama tukang mahatnya itu loh. Aku pikir ini terbentuk secara alami, nggak tahu ya kan memang dipahat ya batu-batu ini ya. Jadi memang dia kota batu dipahat. Seninya hebat, salut aku. Arsitekturnya sudah mantap. Bagus banget ya Bu ya. Bu. Jadi sepertinya kalau dulu itu India gunung kali ya Bu ya. Batu. Iya, maksudnya batu menyatu gitu. Nanti kayak goreng di atas.
Pelan-pelan aja Bu. Ditunggu kok, ditunggu di atas. Seninya ya. Bagus. Pemandangannya bagus banget ya. Yes, mantap banget. Pemandangannya bagus banget. Jadi apa? Petra ini adalah kota batu ya. Kota batu yang ada di negara Yordania, sekitar 260 km dari kota Aman. Jadi kalau kita ngebus dari kota Amannya, kota Yordanianya itu memakan waktu 3-4 jam. Jauh juga ya. Iya, lumayan jauh. Tapi tenang aja karena jalannya kan ini apa lurus ya, tidak ini gitu loh. Kalau di sepanjang jalan ke sini, tapi untuk menuju ke dalam kota Petranya, kota Petranya ini sekitar 2 km. 2 km. Sekitar 2 km. Demikian sahabat Kaderhan, melaku-melaku kita di Petra Yordan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kami bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.